bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda bagi alam semesta. Nah, itu yang membuat saya jadi simpati. Lah, kok Nabi kok bisa seperti ini? Nah, ini Pak, yang membuat saya justru, loh kok jadi aneh? Kalau begitu saya mencari informasi mengenai tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya, yang berasal dari asalnya, gitu loh Pak. Masuknya dari bangsa Israel. Memberikan kepada kita ciptaannya bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Allah memberikan contohnya kepada penciptaan Nabi Adam, penciptaan Siti Hawa, penciptaan Nabi Isa. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa tanpa ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri maupun yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video, yaitu tentang murtadnya Fatimah Sa'diyah, yang mana di dalam video tersebut itu nantinya dapat kita lihat bagaimana orang-orang Kristiani ini yang memakai busana muslim. Semuanya memakai busana muslim, yang menandakan bahwa mereka itu orang yang murtad dari agama Islam. Sangat sayang sekali, mereka murtad karena tidak paham, tidak mengetahui daripada ajaran agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan apa yang menyebabkan Fatimah Sa'diyah ini murtad dari agama Islam. Selamat menyaksikan. Percaya Isa Al-Masih. Baik. Yang kedua, saya mau bertanya singkat saja karena semuanya sudah pada tahu nih kesaksian masing-masing hambanya. Tapi saya mau bertanya ya bahwasanya apa yang menarik hamba-hambanya ini untuk menjadi pengikut Isa? Apa yang dilihat dari Isa? Singkat saja. Apa yang dilihat dari Isa? Mungkin ganteng ya, atau berwibawa atau apa? Apa yang dilihat dari Isa sampai akhirnya Ibu Fatimah mau mengikuti Isa? Silahkan. Baik, yang membuat saya terlalu simpati ya dengan yang namanya Yesus Kristus yang dulu saya kenal, Isa Al-Masih, itu adalah ada di dalam Al-Quran sendiri, karena tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Justru yang tercatat secara eksplisit itu di surat Maryam ayat 21 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam ya menjadi bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda bagi alam semesta. Nah, itu yang membuat saya jadi simpati. Lah, kok Nabi kok bisa seperti ini? Nah, ini Pak, yang membuat saya justru, loh kok jadi aneh? Kalau begitu saya mencari informasi mengenai tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya, yang berasal dari asalnya, gitu loh Pak. Masuknya dari bangsa Israel, seperti itu. Baik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya yang menyebabkan Fatimah Sa'diyah ini murtad
adalah dikarenakan beliau mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda bagi alam semesta. Dan tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat kecuali Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya dari bunyi ayat Al-Quran tadi tidak ada yang salah. Kok bisa-bisanya Fatimah ini kok bisa murtad? Kan sangat jauh bertentangan bahwasanya lahirnya Nabi Isa itu tanpa ayah itu sebagai tanda kekuasaan Allah, tidak ada yang salah. Kok bisa murtad you? Tidak ada salah Fatimah. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah yang menjadikan Isa putra Maryam itu lahir tanpa seorang ayah. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah kita bacakan surat Maryam ayat ke-30. Surat Maryam ke ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik. Qala rabbuka huwa hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sadaqallahul azim. Adapun artinya, dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kekuasaan Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Jadi Nabi Isa itu lahir tanpa ayah itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Allah bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Jadi kok bisa-bisanya Fatimah Sa'diyah ini murtad? Dikarenakan ayat ini. Maryam 21, surat Maryam ayat 21 ini adalah mengenai pemberitahuan Jibril, malaikat Jibril kepada Maryam bahwasannya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Yang mana di surat Maryam ke ayat 20-nya Maryam berkata, bagaimana aku bisa mengandung sedangkan aku tidak mempunyai suami dan aku bukan seorang pezina, kata si Maryam. Lalu ayat 21-nya Jibril berkata, demikianlah Allah berfirman. Jadi Allah berfirman mengatakan bahwasanya itu mudah bagiku. Itu adalah hal yang mudah. Sebagai bukti kekuasaan Allah
kepada manusia dan menjadi rahmat kepada manusia. Yang mana bukti kekuasaan Allah? Bukti kekuasaan Allah itu adalah menjadikan Isa putra Maryam seorang laki-laki yang lahir tanpa memiliki seorang ayah. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Sedangkan rahmat bagi manusia, Allah mengangkat Nabi Isa ini menjadi seorang nabi, yang mana nabi ini kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Namun dia berada di bawah Allah. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu nabi berada di bawah Allah dan di atas malaikat. Itulah ajaran agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya mengapa hal ini mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dan Hawa itu tanpa memiliki ayah dan ibu. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakan Siti Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakan Siti Hawa dengan mencabut tulang rusuk Nabi Adam. Jadi Siti Hawa diciptakan oleh Allah dengan mengambil tulang rusuk Nabi Adam, lalu jadilah Siti Hawa. Begitu juga dengan Isa. Lebih mudah penciptaan Isa daripada Adam dan Hawa. Lebih mudah penciptaan Nabi Isa daripada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Isa mempunyai ibu, sedangkan Adam tidak ada. Jika kaum Kristiani menyembah Nabi Isa dikarenakan Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah, maka seharusnya orang Kristiani juga harus menyembah Nabi Adam dan Hawa. Karena lebih hebat penciptaan Nabi Adam dan Hawa daripada Nabi Isa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya jika dikatakan Nabi Isa sebagai rahmat, maka Isa dijadikan Tuhan oleh Fatimah Sa'diyah tadi, maka seharusnya Nabi Muhammad pun dijadikan oleh Fatimah ini Tuhan. Karena dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, mana Allah berfirman, tidaklah kami mengutus kamu kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, Nabi Muhammad pun menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan saja Nabi Isa saja, Nabi Muhammad pun menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, nampaknya Fatimah Sa'diyah ini tidak memahami ajaran agama Islam. Beliau membaca, itu pun kalau dia baca, dia membaca surat Maryam sampai 21, tidak membaca dari awalnya ataupun akhirnya. Karena di dalam surat Maryam ayat 30, Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
diberikan kepadaku sebuah kitab dan jadikan aku seorang nabi. Kok aneh? Bisa murtad gara-gara ayat Al-Quran, kan aneh. Berarti Anda tidak memahami Al-Quran. Berarti Anda pintar setelah Anda pintar ngomong setelah Anda mempelajari agama Kristen dan Islam di dalam kekristenan. Karena saya melihat Anda menjadi penginjil, berarti Anda jago Islamnya, jago membaca Al-Qurannya setelah diberitahu oleh para misionaris. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan di dalam kitab Bible ataupun kitab kaum Kristiani ini? Apakah terdapat ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Atau ada ayat di dalam Alkitab kaum Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Ternyata tidak ada satupun. Bahkan yang banyak terdapat di situ, Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah utusan Allah. Yesus mengatakan seorang utusan. Utusan artinya bahasa Arabnya rasul. Rasul itu artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Utusan Allah, Rasulullah. Banyak sekali terdapat di dalam kitab kaum Kristiani. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dirinya bukan Tuhan. Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Di situ Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa itu menandakan, membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu, Allah itu maha perkasa, maha kuat, maha gagah, maha agung, maha segala-galanya. Itulah Allah, sang pencipta alam semesta. Sementara Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menandakan dia hanya seorang manusia. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Berarti Yesus ini tidak memiliki kehendak. Yesus itu berbuat adil karena mendapat kehendak dari Allah. Allah sang pengutus Yesus yang mengatakan bahwa kamu harus berbuat demikian, maka Yesus melaksanakannya. Sudah jelas sekali? Kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 ini, Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan. Yesus bukan Allah, melainkan utusan. Kehendak yang mengutus aku. Yesus mengikuti kehendak yang mengutus Dia. Berarti Yesus ini di bawah kendali. Ada yang mengendalikan Yesus. Siapa itu? Yaitu Bapa ataupun Allah. Bapa adalah panggilan mesra Yesus. Sekarang di dalam ajaran agama Islam tidak boleh memanggil Bapa lagi, karena takut dikhawatirkan akan menjadi seperti kaum Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Allah dan Bapa, Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus dan Allah itu berbeda. Hal ini dikatakan Yesus juga di dalam kitab Yohanes
pasal 5 ayat 30. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Di mana Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi ciri-ciri ataupun Bapa itu ciri-cirinya adalah suaranya itu tidak bisa didengar dan rupanya pun tidak bisa dilihat. Sedangkan Yesus bisa dilihat. Itu membuktikan bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Sangat jauh berbeda. Jadi Bapa itu, kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Suaranya pun tak bisa kau dengar. Itu terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Kemudian di dalam Alkitab Yesus dan Allah itu berbeda juga. Terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Di situ tertulis, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, di Markus pasal 16 ayat 19 ini jelas sekali Allah dan Yesus itu berbeda. Karena di surga Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jika ada yang duduk di sebelah kanan Allah, berarti ada yang duduk di sebelah kiri Allah. Kan begitu. Tak mungkinlah di sebelah kanan ada, sebelah kiri tak ada, pasti ada. Ini membuktikan Yesus itu berbeda dengan Allah. Jika Yesus itu Allah, seharusnya ayatnya tidak mengomong demikian. Seharusnya ayatnya berkata, setelah Yesus terangkat surga, maka jadilah dia Allah. Itu baru Yesus itu Allah. Ini tidak. Karena di Markus pasal 16 ayat 11 ini, ayat 19 ini telah sangat jelas sekali dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Beda. Duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat itu yang harus diperhatikan. Duduk di sebelah kanan Allah. Jadi terangkat pun berbeda. Terangkat itu berarti ada yang mengangkat. Ada yang mengangkat Yesus. Ada yang mengangkat Yesus. Siapa mengangkat Yesus? Yaitu Allah Subhanahu. Siapa mengangkat Yesus? Allah. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Memang aneh sekali. Fatimah Sa'diyah Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah penyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dalam penciptaan Nabi Isa itu adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Hal itu untuk memberikan kepada kita ciptaannya bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Allah memberikan contohnya kepada penciptaan Nabi Adam, penciptaan Siti Hawa, penciptaan Nabi Isa. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Itu adalah hal yang mudah. Karena apabila Allah ingin menciptakan segala sesuatunya, Allah hanya berfirman, jadi, maka jadilah dia. Allah apabila menginginkan segala sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka terjadilah ini. Ini terdapat di dalam surah Yasin ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusannya apabila Allah menghendaki hanya berkata jadi, maka jadilah dia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada yang hebat mengenai penciptaan Nabi Isa. Lebih hebat penciptaan Nabi Adam daripada Nabi Isa. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Perteguh terus dan perkuat terus iman kita dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam lah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.